Shalom saudara kasih dalam Kristus Yesus, shalom. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Bapa. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini Bapa. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini Bapa kami bukan mau beribadah dengan biasa, tapi kami mau beribadah lebih lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, katakan amin. Mari bersama-sama sembah Tuhan kita Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasar kami berharap. Bersama-sama dengan iman katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku bersama-sama dengan iman katakan, kini aku berserah. Kami berserah Tuhan pada rancangan
Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami percaya kepadamu Tuhan. Sembah, haleluya. Sembah ya Rabbakaralabu. Oh Rabbakaralabayas. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan tetap percaya, kami akan tetap berserah kepadamu Yesus. Kami menyembahmu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, ya katakan kini, kini aku percaya tiada yang kuasamu kuatkanku, dasarku kami mengangkat tangan kami, katakan kini aku, kami berserah pada ku ikuti panggilanmu, kami kan setia. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita katakan kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Tuhan, sampai akhir hidup kami akan tetap menyembahmu, kami akan tetap memujimu. Sampai akhir hidup kami akan setia. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak sini yang menerima sukacita dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Katakan ke sebelah kanan kiri, ada sukacita di dalam kamu. Ada sukacita di dalam kamu. Amin. Here we go. Bari yang bersukacita, tepuk tangan di atas kepala. Hey. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup
bersukacita selamanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hey! Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Boleh lambaikan tangan saudara. Telah menuliskan ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Karena hanya Engkau kami mendapatkan sukacita, pengharapan. Amin. Mari yang bersukacita lambaikan tangan saudara dan katakan, oh, 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 katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan yes. Tuhan, kami percaya hanya Yesus yang mulia. Come on. Bersama-sama dengan iman katakan, Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. bersama-sama angkat tanganmu. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Semuanya come on. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Hey, hey.
Dengan iman, come on. To God be the glory for the things You've done. To God be the glory for the things You've done. Oh, to God be the glory for the things You've done. Oh, to God be the glory for the things You've done. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada yang Kau ciptakan. Oh, 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 segala yang ada yang Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat yang baik untuk memberikan persembahan. Yang pertama, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan Bapa, biarlah Engkau memberkati bahkan bukan hanya orang yang di tempat ini Tuhan, bukan setiap dari kami juga, tapi semua yang mungkin belum datang, mungkin yang gak datang hari ini. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan ke sini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Kau pulihkan hati kami Tuhan. Bersama-sama kembali katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk hati kami,
Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serulah dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Bersama-sama dengan katakan, ubah hatiku seperti hati. Bentuk hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, persiapkan kami lebih baik lagi Tuhan. Come on. Biar ku menjadi bebas dari semua yang jahat. Serupa sucikanku, kuduskan. Bersama-sama lebih lagi, bagi berdiri sembah Tuhan kita, come on. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku biar ku menjadi ciptaan baru. Oh, bebas, bebas, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah bulan yang terakhir di tahun ini. 11 bulan telah kami lalui hanya bersama Yesus. Kami ada, kami kuat, bahkan
darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu atas tubuh dan darahnya, atas pengorbanannya. Dialah penyembuhmu, dialah Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan. Yesus, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Katakan Yahweh Rafa. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, Yahweh, Yahweh.
Mari sembah Dia, sembah Dia. Glory, haleluya. Yahweh Rafa, Tuhan penyembuhmu. Yahweh Jireh, Tuhan penyediamu. Yahweh Sadai, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Dialah penyembuh. Dia yang berkuasa. Dia yang menyediakan. Yes. Adonai, Dialah Tuhan. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Ini perkataan iman kami. Engkau menyediakan, Engkau berkuasa, Engkau mewujudkannya bagi kami ya Tuhan. Yahweh, Yahweh, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menciptakan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang menyediakan. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia yang kami kenal, yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah. Sementara Engkau berfirman sesuai dengan ungkapan iman kami, Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Kami berkata, Yahweh Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan. Terpuji namamu. Berfirmanlah. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang terakhir di dalam tahun ini. Banyak hal yang kita lalui sepanjang bulan Januari sampai November, 11 bulan. Saya percaya banyak badai, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak problem yang terjadi, banyak goncangan yang kita alami. Justru di dalam bulan ini kita diarahkan, dibawa untuk alami perubahan besar. Katakan amin. Saudara siap alami perubahan besar? Indonesia sedang masuk di dalam pemilihan presiden. Tujuannya adalah dengan terpilihnya presiden yang dipilih oleh rakyat, Indonesia alami perubahan yang besar. Berubah dari yang sudah baik, lebih baik lagi. Katakan amin. Oleh sebab itu, hari ini kita akan menerima firman Tuhan untuk kita alami perubahan yang sangat besar terjadi dalam hidup kita. Apakah itu perubahan di dalam ekonomi? Apakah itu perubahan di dalam hubungan suami istri? Apakah itu perubahan di dalam pekerjaan, di dalam karir? Apakah itu perubahan di dalam pelayanan? Yang pasti perubahan alami kemajuan, terobosan demi terobosan. Katakan amin.
Nah, untuk alami perubahan yang sangat besar itu, maka dibutuhkan sesuatu untuk mencapainya. Yang dibutuhkan apa? Coba kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Masih kurang kompak. 1, 2, 3. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Tapi pada faktanya, baik orang Kristen, baik orang yang pelayanan, faktanya adalah kita lebih banyak hidup karena penglihatan. Yang pasti-pasti aja, Pak. Yang pasti aja belum jelas, apalagi yang tidak kelihatan. Jangan terlalu muluk-muluk imannya, jangan terlalu besar. Nah, itu bahasa-bahasa logika yang dapat dijangkau, yang sesungguhnya itu adalah membunuh iman. Karena iman itu tidak dapat dilogika. Kalau itu dapat kita logika, maka itu bukanlah iman. Tidak dapat dilogika, Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, dia raja di atas segala raja, justru lahirnya di kandang domba. Di palungan, tempat ternak, raja. Tidak masuk di logika. Seharusnya dia lahir di istana. Kalau sekarang, kalau sesar minimal di rumah sakit yang paling mewah gitu, live streaming. Semua orang nonton. Bahkan Yesus berkata, ini perkataan Paulus dan perkataan Yesus ini ditulis oleh Rasul Yohanes, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Ternyata mata iman itu berlawanan dengan mata jasmani. Mata jasmani membutuhkan fakta, membutuhkan kenyataan. Mata iman membutuhkan namanya pengharapan. Nah, pengharapan itu sesuatu yang tidak dilihat. Nah, kalau kita mengutamakan mata jasmani, maka perubahannya adalah perubahan sesuai jasmani. Tapi kalau kita melihat iman dengan mata rohani, maka yang alami perubahan, yang membuat perubahan itu yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, yaitu Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Jadi untuk alami perubahan yang besar, poin yang pertama dari ayat ini adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Next, apa yang dimaksud dengan hidup oleh iman? Hidup oleh iman, iman adalah mempercayai firman walau tidak masuk akal. Firman sering sekali bertolak belakang dengan fakta. Sarah mandul bahkan sampai usia 65 tahun lebih, kurang lebih 65 tahun, tidak dapat melahirkan. Zaman sekarang teknologi yang paling canggih tidak dapat membuat wanita yang berumur 65 tahun melahirkan. Saudara pernah menemukan orang yang berusia, perempuan yang berusia 65 tahun dengan teknologi yang begitu canggih? Tapi di sana belum ada wifi, belum ada internet, belum ada teknologi. Bisa dibuat orang yang mandul bisa melahirkan. Itu artinya apa? Firman itu tidak masuk logika. Karena itu Tuhan berkata, kamu percaya, jadilah sesuai yang engkau percaya. Katakan amin. Bahkan dikatakan iman adalah melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Jadi kalau iman itu, lihatlah apa yang Tuhan perintahkan dari sudut pandang Tuhan. Kalau sudut dari pandang manusia, apalagi saudara tanya kepada manusia, maka orang itu akan berkata, jangan sok-sok rohani banget lah. Jangan terlalu Tuhan-Tuhanan lah.
Kita dibawa dengan kehidupan fakta, kehidupan kenyataan. Kalau Tuhan berkata, hai Gideon, hadapi musuh dengan 300 orang, maka Gideon harus dapat melihat perintah itu dari sisi mata Tuhan. Kalau saya yang memerintah, Pak Erwin yang memerintah, manusia yang memerintah, lihatlah dari sisi mata kami. Tapi kalau Tuhan yang memerintah, lihatlah dari sisi mata Tuhan. Artinya Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang mengakhiri. Iman adalah mengerjakan sesuatu dengan cara kerja Tuhan. Iman adalah mengarahkan pandangan pada apa yang kekal. Mari kita lihat pahlawan iman. Ada 16 nama orang di sini pahlawan iman. Sebenarnya banyak sekali, cuman penulis Ibrani berkata, saya kehabisan waktu kalau hanya mencatat nama-nama yang ada di dalam pikirannya saja yang ditulis. Yang pertama adalah Habil, yang kedua adalah Henok, yang ketiga adalah Nuh. Karena Nuh terjadi perubahan yang sangat besar, yaitu manusia diselamatkan. Kalau tidak ada Nuh, maka tidak ada lagi kelanjutan manusia. Abraham dan Sarah. Dalam pahlawan iman ini, dalam Ibrani, hanya ada satu pasangan suami istri yang tercatat. Selain itu hanya laki-laki pahlawan iman. Jarang sekali perempuan pahlawan iman. Kenapa ya jarang perempuan pahlawan iman? Semuanya rata-rata adalah para laki-laki pahlawan iman. Yang keenam adalah Ishak. Yang ketujuh Yakub. Yang kedelapan Yusuf. Karena Yusuf dunia diselamatkan. Saat itu dunia musim kelaparan. Tapi karena imannya ada alami perubahan yang sangat besar. Musa, bangsa Israel alami perubahan yang sangat besar. Ini Rahab yang tidak masuk akal. Ada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Semua dari pahlawan iman ini yang tidak masuk akal bagi saya adalah Rahab. Saudara tahu apa karirnya Rahab? Pelacur kelas kakap. Itu pelacur yang sangat terkenal. Bukan pelacur biasa, sangat terkenal. Terkenal di tembok Yeriko. Bahkan saking terkenalnya Rahab, lebih terkenal nama Rahab daripada nama tembok Yeriko. Setiap orang membicarakan tembok Yeriko pasti ingat nama Rahab. Tapi dituliskan, dicantumkan di dalam kitab suci kita, dia adalah pahlawan iman. Dan bukan hanya pahlawan iman saja, bahkan Rahab menjadi nenek moyang garis keturunan Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Jadi kalau dirunut itu adalah neneknya Yesus secara jasmani. Karena dia percaya waktu ada mata-mata orang Israel dikirim, dia percaya dan membantu para hamba Tuhan. Kerjanya adalah membantu menolong hamba Tuhan. Rahab tidak ikut berperang, Rahab tidak ikut menolong. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana para hamba Tuhan ini, utusan Tuhan ini bisa melayani dengan baik dan maksimal. Hanya itu saja dan dia berkata, aku mau ikut Tuhanmu. Yahwehmu lah yang menjadi Yahweku. Elohimmu lah, Tuhanmu lah yang menjadi Tuhanku. Hanya itu saja. Tapi namanya dicatat. Kenapa? Dia tidak pelin-pelan saudara. Sekali ikut aliran kepercayaannya Israel, selamanya dia tidak berpindah-pindah. Namanya dicatat. Walaupun dalam pahlawan-pahlawan iman ini, kalau kita lihat, enak ya namanya dicatat ya. Saudara tahu, badai yang mereka hadapi itu bukan badai kecil. Itu badai yang diukur dari ukuran manusia, itu badai tidak dapat dilewati. Badai yang tidak dapat dihadapi oleh kekuatan. Contohnya adalah Daud. Raja Daud dia menghadapi Goliat. Saudara bayangkan. Orang Israel dan Raja Saul bisa dimunculkan. Mereka sudah ketakutan melawan Daud.
Artinya Goliat bersama bangsa Filistin itu ketakutan. Daud, bangsa Israel ketakutan menghadapi Goliat dan bangsa Filistin. Tapi Daud berkata apa? Wih, badai gede. Kesempatan untuk alami perubahan yang besar. Kalau kita tidak punya iman, jangankan badai besar, angin sepoi-sepoi saja, itu kita anggap badai yang mematikan. Badai yang menakutkan, bahkan badai yang menghancurkan. Tapi bagi orang yang beriman, sementara bangsa Israel ketakutan, gemetar. Yang gemetar itu para tentara, para pahlawan, bukan rakyat biasa, Pak. Bukan rakyat yang tidak tahu berperang. Bahkan raja pun ketakutan. Artinya ini benar-benar badai terbesar. Tapi Daud berkata, wah, kesempatan nih, makanan lezat nih. Sehingga lewat badai besar yang dialami, yang dihadapi oleh Raja Daud, perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Saudara jangan takut dengan badai yang hari-hari ini saudara alami. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan. Apakah saudara dapat melihat itu adalah kesempatan untuk saudara alami terobosan, alami mujizat. Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahanku, di dalam masalah, di dalam badai, bahkan Ayub berkata, dulu aku melihat Tuhan karena pengkhotbah, karena apa kata orang, tapi sekarang aku melihat Tuhan di tengah-tengah badai hidupku. Sementara istri meninggalkanku, anak-anak hilang untuk selamanya, harta benda hilang untuk selamanya. Justru aku dapat melihat Tuhan. Saudara, apakah saudara bisa melihat Tuhan di tengah badaimu? Atau justru saudara kepahitan kepada Tuhan? Atau saudara meninggalkan Tuhan? Tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Tidak ada lagi gereja-gerejaan pelayanan, tidak ada. Tapi orang yang berjalan dengan iman, pada itu kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Ada kesaksian yang luar biasa di gereja Bukit Mokatam yang dikenal dengan gereja sampah, yang dulunya gereja Simon the Tanner Church. Ini gereja ini dapat menampung kurang lebih 20.000 orang. Ini disebut Kristen Optik di Mesir. Waktu itu namanya pemimpinnya yang bernama Patrick. Dan Mesir saat itu dikuasai oleh khalifah yang bergerak untuk memuslimkan orang-orang di sana, berkuasa saat itu. Dan gereja yang jemaatnya begitu sedikit, lalu dikumpulkan, lalu ditanyakanlah menurut Matius 17 ayat 20, kalau tidak salah, dikatakan di sana, jika engkau sungguh-sungguh percaya, engkau dapat berkata kepada gunung itu, pindahlah, maka gunung itu pasti pindah. Apakah benar itu perkataan Yesus? Ya, itu perkataan Yesus. Jika itu perkataan Yesus, maka buktikanlah itu sekarang. Jika itu tidak terbukti, maka engkau dan pengikutmu akan aku bunuh. Lalu Patrick berkata, berikan kami waktu 3 hari. Tujuannya untuk dia mengumpulkan bersama jemaat berkumpul, mereka berdoa puasa. Setelah berdoa puasa 3 hari, semuanya makan pun tidak selera. Saudara mau kasih sasang apa lagi? Kasih makanan Manado apa? Khas Manado Pak? Rica-rica, makanan apapun itu tidak selera makan. Karena apa? 3 hari nyawa mereka. Setelah 3 hari, ternyata itu gunung tidak berpindah. Akhirnya mereka dikumpulkan di satu lapangan untuk dieksekusi mati. Lalu mereka berkata bersama Simeon tukang kulit yang dikenal jujur sederhana, mereka berdoa puasa. Berikan kami waktu
untuk berdoa bersama-sama. Ini waktu kami yang terakhir. Lalu mereka berdoa puasa. Di tengah lapangan para pembantai sudah siap. Mereka berdoa begitu lama, nggak boleh cepat-cepat Bu. Karena kalau cepat mati nggak terjadi apa-apa, ngapain doa cepat-cepat amin. Lebih baik doanya panjang, jadi doa panjang itu bagus Bu Yanti ya. Panjang doanya, masalah doa panjang kan nyawa nggak taruhannya. Ini masalah nyawa taruhannya, amin nggak terjadi mujizat langsung binasa. Sebanyak 400 kali mereka menunjuk, 400 kali saudara. Saudara sudah berapa kali berdoa? 10 kali. Kayaknya saya salah berdoa, saudara mengintimidasi saudara. Salah berdoa, salah. Mereka 400 kali. 100 sebelah timur, sebelah barat, 100 totalnya 400 kali. Pada saat 400 kali mereka berkata berpindah dan gunung itu berpindah sejauh 3 kilometer. Dan karena itulah kekristenan dan Kristen optik di Mesir bisa hidup beribadah sampai hari ini. Kisahnya saudara bisa cek di Google, itu ada. Artinya apa? Mereka alami perjalanan iman. Kekristenan itu butuh pengalaman iman. Tanpa pengalaman iman, kita akan terlalu mudah untuk meninggalkan Tuhan, untuk meninggalkan pelayanan, untuk meninggalkan ibadah. Bahkan yang bernama Khalifah yang mengancam pemimpin yang mau membunuh Patrick dan jemaatnya, seketika itu dia menjadi pengikut Kristen dan menjadi seorang penginjil dan namanya menjadi Stefanus. Ada pengalaman iman yang terjadi. Ada pengalaman iman yang dihadapi. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas 1 ayat 30, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya terus next. Ayat 38. 1, 2, 3. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi orang yang hidup di dalam iman adalah poinnya dari ayat yang kita baca. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Orang yang hidup di dalam iman adalah hidup dipimpin oleh firman. Ada firman yang datang, firman itulah yang diimani. Bukan saudara lihat rumah, lihat mobil, dalam nama Yesus, itu mobil saya, itu rumah saya. Itu bukan iman, itu rakus. Iman adalah firman yang datang kepada kita, lalu firman itu kita pegang dan itu yang akan terjadi. Itu iman. Jadi kalau firman tidak datang kepada saudara, saudara langsung klaim, langsung berkata, saya akan menjadi ini, saya akan menjadi pemimpin. Lalu saudara ngomong sesuka hati saudara, itu ngawur, itu salah, itu bukan iman Kristen. Tapi orang yang berjalan di dalam iman adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh firman. Mustahil bagi Sarah untuk melahirkan. Tapi karena ada firman yang keluar, Sarah memilih hidup di dalam firman. Kalau firman yang keluar saudara pegang, firman itu tidak akan kembali kepada sang pencipta dengan sia-sia. Kalau firman itu keluar untuk saudara, maka firman itu pasti terjadi. Mau saudara tidak mengikuti jalan Tuhan,
Tapi Tuhan akan membawa saudara untuk hidup di dalam firman. Enggak enak saudara hidup dalam firman. Saudara coba posisikan hidup saudara seperti Maria. Perempuan yang masih remaja, perawan, belum tahu apa-apa. Belum ada istilah cium-cium boleh, pegang-pegang boleh. Tapi yang satu itu, dia belum tahu istilah seperti itu. Dia benar-benar lugu. Tapi harus hamil. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman, kenapa ya Yesus tidak harus lahir di zaman sekarang melalui Maria? Karena teknologi udah canggih saudara. Perempuan yang masih perawan bisa hamil kan? Kalau zaman sekarang, kalau Yesus lahir zaman sekarang, maka itu bukan mujizat, itu teknologi. Tapi di zamannya Maria, itu mujizat, mustahil seorang perawan yang belum disentuh. Dan bagi Maria, itu aib. Dia harus menanggung aib itu. Dia harus dikucilkan, dia harus pergi seorang raja, seorang penguasa, seorang penebus. Dia adalah Mesias, dialah Tuhan. Tapi kok lahirnya susah banget ya. Seharusnya kalau ini Tuhan, banyak mujizat gitu loh. Banyak pertolongan gitu loh. Ini Tuhan nyusahin. Itu nyusahin Maria. Mau melahirkan saja mereka harus melewati musim. Jauh sekali perjalanannya. Tidak ada tempat tinggal. Gak ada tempat tinggal, tempat ternak juga gak apa-apa. Bekas ternak juga gak apa-apa. Ini raja. Tapi karena konsepnya adalah apa yang difirmankannya. Itu yang aku pegang. Itu yang aku hidupi. Tidak peduli apa yang sedang terjadi. Firman, tetaplah firman. Segala sesuatu akan digoncangkan. Segala sesuatu akan berubah. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah buat saudara dan saya. Katakan amin. Firman apa yang terjadi? Firman apa yang datang kepada saudara? Saudara butuh itu. Oleh sebab itu, next munculkan yang terakhir, slide yang terakhir. Memulai dengan firman, hidup dalam firman, diakhiri dengan firman. Banyak orang Kristen yang memulai hidupnya dengan firman. Memulai sesuatu dengan firman itu sangat mudah saudara. Saya waktu baru bertobat itu banyak sekali. Ada sekitar 50 orang. Tahun 2004 saya masuk sekolah. Untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dari 50 orang yang tinggal saat ini yang benar-benar pelayanan. Sepertinya tidak sampai 5 orang. Semuanya pergi mencar. Gak tahu kemana. Banyak yang memulai dengan firman. Tapi untuk hidup di dalam firman tidak lagi. Mereka lebih memilih untuk hidup dengan caranya sendiri. Dengan ajaran-ajaran dunia. Dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Salomo, Raja Salomo. Dia hidup memulai dengan firman. Tapi tidak menjalani firman. Banyak penyembahan berhala. Bahkan banyak istrinya. Istri dan gunditnya berapa saudara? 1000. Kemarin siapa ya yang di FB yang nanya? Cuismina ya. Gimana Pak cara melayani itu? Kok sampai pertanyaannya ke sana? 1000. Bahkan dari itu adalah memulai dari firman. Tapi di perjalanan tidak hidup di dalam firman. Untung diakhiri dengan firman. Di akhir cerita hidup Salomo berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Orang berhikmat pun ternyata sia-sia. Yang benar itu adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Intinya dia bawa. Segala sesuatu itu Raja Salomo sudah menikmati. Dan dia berkata, itu semua sia-sia. Yang benar adalah takut akan Tuhan. Di sanalah kehidupan. Raja Daud memulai dengan firman. Berjalan hidup dalam firman. Dan mengakhiri hidupnya dengan firman. Saya masih ingat saudara, gereja ini memulai dengan firman.
Saya menceritakan sesuatu yang sudah pernah saya ceritakan. Gereja ini sudah diumumkan Bu ya tutup ya, pernah waktu itu tahun 2015 awal. Tapi karena keluarga Bu Yanti memohon, Pastor Yusak, pastilah ada jalan Tuhan, pastilah Tuhan membuka jalan. Akhirnya berada sampai hari ini, berjalan dalam firman, lalu saya melihat dan menghayati orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan meminta-minta. Saudara yang akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk alami perubahan yang besar, mari kita hidup dalam firman. Mari kita hidup dalam iman. Hidup dalam iman artinya hidup dipimpin oleh firman. Saudara tiap hari, jangan sampai saudara tidak membaca firman Tuhan. Saya dorong saudara untuk baca firman Tuhan. Khotbah bukan konsumsi utama. Lagu-lagu rohani bukan konsumsi utama. Konsumsi utama saudara adalah renungkan firman Tuhan. Di sanalah karya Tuhan. Di sanalah keajaiban Tuhan. Supaya saudara memulai dengan firman. Berjalan dalam firman. Diakhiri oleh firman. Pemain musik boleh maju ke depan. Walaupun saudara tidak dapat melihat. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Para pahlawan-pahlawan iman, mereka adalah orang-orang yang berkorban bagi bangsanya, bahkan bagi keluarganya. Musa dikatakan pahlawan iman. Dia meninggalkan Mesir. Dia tidak mau disebut anak dari putri Raja Firaun. Dia lebih memilih mengasingkan diri di padang gurun. Dia berkorban. Berjalan dalam iman. Berjalan dituntun oleh firman. Ada pengorbanan yang sangat besar yang harus kita lakukan. Seorang istri harus berkorban untuk suaminya, untuk rumah tangganya. Bahkan terkadang harus berkorban untuk mertuanya, untuk kakak iparnya. Seorang suami harus berkorban untuk menghidupi istrinya, menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya. Tanpa pengorbanan tidak ada perubahan. Para pahlawan-pahlawan iman yang kita sebut tadi, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam iman. Mereka mau mengorbankan hidupnya untuk alami perubahan. Saudara bisa sebut satu persatu. Gideon, dia mau berkorban, berperang di garis terdepan, melawan ribuan puluhan ribu orang, hanya membawa pasukan 300 orang. Saudara yang hari ini, mari hidup di dalam iman. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun saudara tidak dapat melihat, walaupun saudara tidak dapat merasakan, tapi percayalah, kadang firman Tuhan yang dijanjikan kepada kita seminggu, 2 minggu, sebulan terjadi. Ada kalanya itu bertahun-tahun. Yusuf menerima janji Tuhan, bertahun-tahun dia menunggu. Abraham menerima janji Tuhan, bertahun-tahun dia menunggu. Di dalam penungguan itu, di dalam penantian itu, mereka tetap hidup dalam firman. Saudara juga sedang menunggu, menanti sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu seperti saudara sedang mengandung mujizat. Saya tutup dengan satu ilustrasi, seekor gajah dan seekor anjing sama-sama sedang hamil. Di hari yang sama, di bulan yang sama. Lalu si anjing ini
3 bulan atau beberapa bulan kemudian perutnya sudah mulai besar dan melahirkan. Si gajah sepertinya perutnya lambat sekali untuk berkembang. Baru anjing yang baru melahirkan ini beberapa bulan kemudian dia mengandung lagi, hamil lagi. Lalu dia melahirkan sampai 3 kali, lalu dia mulai mengejek si gajah. Sepertinya kamu udah hamil. Buktinya saya sudah hamil. Saya sudah melahirkan puluhan anak. Saya sudah 3 kali melahirkan. Sekali melahirkan kadang sampai 10. Kamu belum melahirkan. Perutmu juga belum gede. Tapi gajah memilih diam. Dia tahu siapa yang dia kandung. Dan tibalah waktunya dia melahirkan. Kaki anaknya itu dapat menggoncangkan bumi. Kaki anaknya itu yang dilahirkan itu adalah gajah. Yang dilahirkan itu bukan anjing. Yang saudara lahirkan itu adalah mujizat. Saudara sedang mengandung mujizat. Mungkin orang berkata, percuma engkau melayani, beribadah taat. Tidak ada. Tidak ada untungnya, malah rugi. Ikut Tuhan rugi. Pelayanan rugi. Tapi firman Tuhan sudah datang kepada saudara. Saudara tahu apa yang sedang saudara kandung. Nanti waktu itu lahir, orang yang ngoceh ini mulutnya akan tertutup. Katakan amin. Tetaplah percaya kepada firman. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ampun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sadar, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
waktu kepada saudara untuk menyampaikan permohonan doamu kepada Tuhan sebelum nanti ditutup dengan doa pengurapan. Sepanjang bulan Desember ini, perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Jika saudara sudah menyampaikan, saudara butuh firman untuk mencapai itu. Saudara yang belum pernah baca firman, bahkan tidak rutin, saudara berkomitmenlah kepada Tuhan untuk mulai hari ini. Kau membaca firman, kau butuh firman. Bahkan Yesus pun menghadapi iblis, dia memakai firman. Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, ada tertulis. Jika kita adalah pengikut Yesus, kita butuh firman. Apa yang sudah saudara sampaikan, mintalah firman Tuhan yang menjadi panduanmu untuk mencapai perubahan besar itu. Sampaikan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulan Desember ini adalah bulan momen Natal. Biarlah apa yang disampaikan oleh jemaatmu pada pagi siang hari ini mereka sampaikan dengan iman, dan itu terjadi di bulan Desember ini Tuhan. Bahkan menjadi kado Natal buat jemaatmu. Hamba-Mu memohon, biarlah terjadi perubahan besar di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu terjadi perubahan besar. Bahkan di dalam ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu, karirmu terjadi terobosan besar, perubahan besar. Bahkan di dalam pelayanan ini Tuhan, gerejamu ini terjadi perubahan besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Walau ku tak dapat Saudara, para diaken boleh maju ke depan untuk menerima pengurapan minyak. Nanti disusul oleh jemaat. Namun hatiku tetap memandang padamu. Pada saatnya urapan ini dioleskan ke daya jemaatmu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas Tuhan, mengurapimu, Tuhan memberkatimu. Terjadi perubahan besar di dalam keluargamu, di dalam ekonomi, dan pelayanan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengurapimu. Terjadi perubahan besar dalam keluargamu, di dalam karirmu, di dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terjadi perubahan besar di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di dalam seluruh aspek hidupmu. Terima pengurapan Tuhan. Terjadi perubahan besar di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam ekonomimu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Tahun ini, bahkan tahun depan terjadi perubahan besar di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu, dalam ekonomimu, bahkan di dalam impianmu, dalam nama Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terjadi perubahan besar dalam kehidupanmu, dalam ekonomimu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam seluruh aspek hidupmu. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus. Terjadi perubahan besar di dalam pekerjaanmu, di dalam
ekonomimu, keuanganmu, bahkan di dalam pelayananmu, dalam seluruh aspek hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan terjadi perubahan saudara. Terima pengurapan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Kau mengajarkan kami untuk kembali hidup dalam iman, hidup di dalam firman-Mu. Apapun yang terjadi, firman-Mu ya dan amin. Dan tiba waktunya Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami atau korban syukur kami. Bukan supaya kami semakin diberkati, bukan supaya kami terhindar dari belalang pelahap pelompat mengeri. Kami percaya di dalam Kristus itu tidak berlaku lagi bagi kami. Tapi kami membawa korban persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkaulah yang memelihara kami, yang memberkati kami. Engkaulah sumber berkat kami. Dan sebagai bukti iman kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup untuk selamanya. Kami siap memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh maju ke depan memberikan persembahan persepuluhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Yang ikut Zoom, Ibu Natali, keluarga Ibu Natali Ica dan akun iPhone, terima pengurapan Tuhan, terima berkat Tuhan, terjadi perubahan besar dalam karirmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kenyataan hidupku, namun hati
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyaksikan pengumuman pada minggu ini. Haleluya, berapa banyak yang diberkati oleh ibadah pada hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Hey! Here we go. Hey! Yang percaya Tuhan hadir katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tangan saudara katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Here we go. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga kami datang. Semesta bersuka sama dengan surga. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Hey, Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir kuasanya. Melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tangan saudara, katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab
Amin. Jangan lupa Natal kita tanggal berapa? 10 Desember. Jam 4 sore. sore. Jadi minggu depan tidak ada ibadah jam 10 ya. Jangan sampai saudara datang jam 10 pagi di tempat ini. Nanti kalau saudara datang jam 10 pagi nggak apa-apa latihan musik. Mungkin tim musik latihan jam 10 atau jam 9 terserah mereka. Oleh sebab itu saudara, datanglah jam 4, sebelum jam 4 datang supaya saudara kebagian kursi. Karena data yang kami terima yang sudah ada yang pasti itu sudah mendekati angka 100 kursi saja 100 mungkin kita akan menyewa kursi ya. Nanti filmnya lebih keren lagi saudara. Saudara sudah melihat tadi tayangannya, bisa dilihat di hari Minggu. Itu nanti akan tayang di bioskop sepertinya. Jadi hari Minggu jam 4 sore pastikan saudara datang sebelum jam 4. Itu untuk jemaat. Para pelayan Tuhan, diakon-diakonis pastikan paling telat jam 3. Oke ya, jemaat jangan sampai jemaat sendiri telat nggak kebagian kursi kan kasihan. Padahal jemaat sendiri takutnya nanti berada di depan sana kan, lebih baik jemaat sendiri yang berada di depan sini. Jadi supaya tamu-tamu undangan nanti bisa mengikuti. Oke, demikian pengumuman tambahan. Mari kita angkat tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kami angkat tangan kami tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada gladi bersih, jadi para dia